Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang peran kewirausahaan dalam membangun perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi serta dampak COVID-19 terhadap sektor kewirausahaan di Indonesia. Menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencari solusi dengan adanya COVID-19 terhadap kehidupan sektor kewirausahaan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, menyajikan hasil dengan percaya diri dan santun. Materi pertama di sini yaitu yang saya akan jelaskan pengertian kewirausahaan, yakni yang dimaksud dengan peran kewirausahaan yaitu membangun ekonomi dalam proses menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena itu, peranan dalam kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional. Di sini pula ada beberapa peranan kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama di sini membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan nasional. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Yang kelima di sini menambah investasi dalam negeri. Dan yang terakhir menambah pemasukan sektor. Dan materi selanjutnya yaitu menganalisis dampak COVID-19 terhadap sektor kewirausahaan perekonomian Indonesia. Di sini menganalisis dampak nyata dari pandemi corona terhadap kewirausahaan, yaitu mencari tahu bagaimana bisnis kewirausahaan yang dipengaruhi oleh pandemi akan berdampak pada bagaimana keuangan. Mengiring lebih dari 40%, maka akan ada usaha baru. Yang dimaksud di sini ialah sekarang kan kita mengalami pandemi corona. Disitulah kita sebagai siswa harus menganalisis bagaimana cara kewirausahaan ini harus banyak-banyak berpikir bagaimana peluang kewirausahaan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang di sini yang dimaksud akan ada usaha baru yang akan jatuh ke dalam apa yang disebut zona merah. Di situ sudah jelas ya, dengan hanya cukup uang tunai untuk mempertahankan dari 3 bulan. Dengan demikian, untuk mengambil keuntungan dari potensi kewirausahaan, pemerintah dan lembaga pendukung lainnya harus mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk mendukung kewirausahaan Indonesia. Dan di sini materi yang terakhir, bagaimana solusi kewirausahaan untuk menghadapi dampak COVID-19 untuk tetap stabil perekonomian Indonesia. Di sini yang pertama, geser fokus buat produk yang relevan. Yang dimaksud di sini pembisnis makanan dan minuman ya, yang kehilangan pembeli akibat pembatasan sosial bisa mencari lain agar roda perekonomian itu terus berputar. Yang dimaksud berputar itu masih stabil lah gitu.
Yang kedua di sini caranya promosi. Yang dimaksud promosi sendiri untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau promo segede-gedean. Menurut di sini saya menemukan ahli, menurut Hutami, promosi yang tepat di tengah kondisi pandemik sebaiknya lebih gencar untuk layanan pesan antar. Yang dimaksud dengan promosi seperti free ongkir, contohnya seperti itu, atau ongkos kirim bisa lebih bermanfaat. Yang terakhir di sini solusinya maksimal layanan empati. Yang dimaksud maksimal layanan empati di sini penjualan daring jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli kegiatan kebutuhan melalui internet. Contohnya seperti ini ya. Maksimalkan semua layanan daring dan jangan buat aplikasi yang platform yang mudah diakses oleh konsumen. Contohnya seperti ini. Semua akan mudah ya jika ada pembisnis itu membuat aplikasi dan aplikasi itu mudah digunakan untuk mengaksesnya untuk memesan makanan atau minuman seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.